Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika ma nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita kirimkan Al-Fatihah kepada Al-Imam Muhammad Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala walil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, dalam kesempatan yang lalu kita membahas, sebetulnya sudah selesai ya bab mad ya, dan kemarin pun dalam pertemuan terakhir sudah dibahas sedikit mengenai kaidah maratib mad far'i dan aqwas sababain. Namun di sini kita akan menguatkan kembali sedikit mengenai kaidah maratib mad far'i. Kita bahas secara detail mengenai kaidah maratib mad far'i dan aqwas sababain. Yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini insyaallah adalah maratib mad far'i dan kaidah aqwas sababain. Maratib. Maratib mad far'i dan kaidah aqwas sababain. Maratib, levelisasi mad far'i kita udah paham apa itu mad far'i. Mad yang keberadaannya bergantung pada sebab. Maksudnya adalah mad yang bertemu dengan sebab. Mad asli yang bertemu dengan sebab. Ada 3 sebab: hamzah, sukun, dan ma'nawi. Atau lafzi dan ma'nawi. Lafzinya adalah hamzah dengan sukun. Ma'nawinya adalah lil mubalaghah. Terus kita bahas tingkatan mad far'i dan qaidah aqwas sababain. Tingkatan mad far'i dan kaidah aqwas sababain. Bahwa mad far'i telah kita bahas adalah mad yang terjadi karena ada sebab tertentu, yaitu lafzi maupun ma'nawi. Para ulama sepakat bahwa sebab lafzi lebih kuat daripada sebab ma'nawi. Sebab lafzi lebih kuat daripada sebab ma'nawi. Namun mereka berbeda pendapat, sebab lafzi ini yang paling kuat yang mana? Sebab lafzi yang lebih kuat itu atau yang paling kuat itu yang mana? Kebanyakan ulama, wabil khusus kebanyakan ulama setelah zamannya Al-Imam Ibnul Jazari, maka mereka menilai sebab yang paling kuat adalah sukun.
baru kemudian hamzah. Begitu. Jadi sebab sukun dinilai lebih kuat daripada sebab hamzah. Karenanya mad lazim itu adalah mad yang tertinggi. Disebutkan dalam misalnya Tuhfah As-Samannudiyah. Saya sebutkan sini. Aqwal mududi lazimun famattasal. Aqwa al-mududi. Aqwal mududi. Lazimun famattasal. Aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadhun fisalin fadhun fisalin fabadal. Aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadhun fisalin fabadal. Aqwal mududi, mad yang paling kuat. Mad yang paling kuat itu lazim. Jadi level tertinggi dalam mad adalah mad lazim. Mad lazim yang menurut Al-Imam Ibnu Jazari mau musaqqal mau mukhaffaf itu levelnya sama. Namun para ulama beda pendapat sebetulnya ya. Kalau sebelum zamannya Imam Jazari sudah kita bahas, ada yang mengatakan musaqqal lebih kuat dari mukhaffaf dan ada yang mengatakan sebaliknya. Intinya mad lazim adalah level tertinggi. Kemudian yang kedua adalah famattasal. Yang kedua adalah mad muttasil. Fa'aridun, yang ketiga adalah arid li sukun. Fadhun fisalin, kurang. Fadhun fisalin. Kurang wow. Mad munfasil. Fadhun fisalin fabadal. Mad badal. Ini adalah mad tingkatan mad fari. Terus mad lin di mana? Maka sebagian qari, sebagian ulama kemudian melanjutkan thumma tabi'i. Thumma tabi'i. Thumma tabi'i walinun ya fata. Thumma tabi'iyun. Thumma tabi'iyun walinun ya fata. Thumma tabi'iyun walinun ya fata. Walinu ad'aful mududi qad ata. Walinu ad'aful mududi. Ad'aful mududi. Wallinu ad'aful mududi qad ata. Berarti di sini bagian ke-6 kalau maksudnya tingkatannya tingkatan mad far'i saja, berarti di sini adalah madlin. Di sini. Tapi kalau dimasukkan mad tabi'i, maka mad tabi'i di sini. Jadi menurut para ulama, bahkan madlin ini lebih lemah dibandingkan mad tabi'i. Mas sabab? Apa sebabnya madlin dinilai lebih lemah daripada mad tabi'i? Alasannya adalah bahwa mad tabi'i terjadi baik ketika waqaf atau wasal. Qaf atau wasal. Juga terjadi mad
karena zatnya. Maksudnya mad karena zatnya bagaimana? Bahwa terjadinya mad pada mad tabi'i itu tidak perlu menunggu sebab. Terjadinya mad pada mad tabi'i tidak perlu menunggu sebab. Sedangkan mad lin menurut keumuman qiraat, kita tidak mengatakan seluruhnya, menurut keumuman qiraat itu terjadi saat waqaf. Kecuali lin lazim. Kenapa terjadi saat waqaf? Karena mad terjadi karena sebab. Karena ada sebabnya. Ini alasannya. Makanya umumnya terjadi saat waqaf. Kenapa umum terjadi saat waqaf? Karena menunggu hadirnya sukun arid. Walaupun dalam riwayat yang lain ada juga saat wasal mad lin saat wasal, yaitu lin mahmuz, lin yang bertemu hamzah. Maka sebetulnya secara spesifik kalau kita detailkan, maka lin terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah lin arid. Ini yang dikenal dengan istilah mad lin oleh kita sekalian. Kemudian lin mahmuz, yaitu lin yang bertemu hamzah. Seperti misalnya syai'in qadir, syai'in qadir, misal. Dan yang terakhir adalah lin lazim. Pada huruf ain, di huruf muqatta'ah. Begitu. Jadi lin sebetulnya ada 3. Lin arid, lin mahmuz, lin lazim. Jadi kata para ulama apa? Dia lebih lemah daripada mad tabi'i. Kenapa? Karena keberadaan madnya itu, dibaca madnya itu hanya apabila ada sebabnya saja. Apabila tidak ada sebabnya, maka dia tidak berfungsi sebagai mad. Dia berfungsi sebagai lin, konsonan saja, tidak menjadi vokal. Sebetulnya tidak menjadi vokal juga ketika terjadi arid ya. Cuma memanjang aja si konsonannya. Seperti wahadainahun najdain, maka ini tidak menjadi vokal. Najdain, 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 ini tidak menjadi vokal. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia suaranya begini, najdain. Nah kurang lebih gitu. Bukan begini, bukan nih. Sebagian orang bacanya begini, najdain. Jadi i. Secara tulisan mungkin begini tulisannya ya, najdain. Tapi secara suara ini. Bukan yang ini. Jadi secara suara najdain, bukan najdain. Bukan begitu. Wallahu taala a'lam. Demikian. Kenapa urutannya seperti ini? Mad lazim kenapa dinilai sebagai mad dengan urutan tertinggi? Karena ittifaq, para ulama sepakat. Wabil khusus setelah zaman Imam Ibnu Jazari. Para ulama sepakat akan madnya. Bahkan para ulama bukan hanya sepakat dalam madnya, para ulama sepakat dalam kadar madnya. Yaitu lazim isba'. Mesti harus selalu isba'. Mutasil sepakat akan madnya. Sepakat akan madnya. Ittafaqu fil maddi wa ikhtalafu fil miqdar. Tapi berbeda pendapat dalam kadarnya. Kalau di sini ittafaqu. Ittafaqu. Ittafaqu fil maddi wal miqdar. Ittafaqu fil maddi wa wattafaqu fil miqdar. Saya ringkas saja, ittafaqu fil maddi wal miqdar. Kalau di sini ittafaqu fil maddi. Ittafaqu fil maddi.
wa ikhtalafu fil miqdar. Wa ikhtalafu fil miqdar. Begitu. Kemudian berikutnya adalah arid li sukun. Kenapa arid li sukun menjadi mad berikutnya? Ini disebabkan para ulama berbeda pendapat. Mudah-mudahan masih ingat bahwa para ulama berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Yang pertama, menganggap arid li sukun sama dengan mad lazim. Apa alasannya? Bahwa sukun arid sama dengan sukun lazim atau sukun asli. Pendapat pertama, menjadikan mad arid lis sukun sama dengan mad lazim. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya berarti harus selalu dibaca 6 harokat. Karena menyamakan sukun arid dengan sukun lazim, berarti dia mesti selalu dibaca isba' menurut pendapat pertama. Pendapat kedua, sebaliknya menganggap sukun arid bukan sebab sehingga diturunkan derajatnya ke tabi'i. Apa alasannya? Sukun arid bukan sebab. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya berarti selalu dibaca qasar. Sama seperti mad tabi'i. Konsekuensinya demikian. Begitu. Adapun pendapat ketiga, pendapat pertengahan, tawassut, pertengahan. Nah, pendapat ketiga ini ngambil jalan tengah. Jadi mereka berpendapat sukun arid itu sebab. Pendapat ketiga berpendapat seperti itu. Sukun arid itu sebab. Tidak seperti pendapat kedua yang mengatakan sukun arid bukan sebab. Bukan. Sukun arid itu sebab. Tapi mereka tidak sependapat dengan pendapat pertama yang mengatakan kalau sukun arid sama dengan sukun asli. Jadi sukun arid diakui sebagai sebab, namun tidak diakui setara dengan sukun asli. Jadi sukun arid itu sebab yang berdiri sendiri menurut pendapat ketiga. Makanya mereka baca tawassut, pertengahan. Oleh karena itu, dalam bab mad arid li sukun, para ulama berbeda pendapat. Apakah mad arid li sukun dibaca qasar, dibaca tawassut atau isbah? Alasannya ini. Alasannya karena para ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah sukun arid merupakan sebab yang membuat mad asli bisa dibaca lebih dari 2 harokat atau tidak. Kalau kita berpendapat atau mengambil pendapat bahwa sukun arid adalah sebab, maka para ulama telah berbeda pendapat lagi. Apakah sebab ini sama statusnya dengan sukun lazim atau tidak? Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Yang keempat adalah mad munfasil. Mad munfasil kenapa di bawah mad arid li sukun? Karena para ulama berbeda pendapat. Apakah munfasil ini setara dengan muttasil? Beda pendapatnya di 2 pendapat aja kalau ini. 3 pendapat juga. Yang pertama berpendapat bahwa setara dengan muttasil tapi tidak sampai lazim. Setara dengan muttasil. Dan ini yang dipilih oleh Imam Asy-Syatibi ya. Yang kedua, setara dengan mad tabi'i. Kenapa setara dengan mad tabi'i? Ya sama karena menganggap karena menganggap hamzah infisal itu sebab atau bukan. Yang ketiga berdiri sendiri. Sama seperti kasus mad arid li sukun, tapi nilai tertingginya kalau mad arid li sukun itu disetarakannya dengan mad lazim, kalau dia disetarakannya dengan mutasil saja. Jadi di sini para ulama berbeda pendapat mengenai hamzah yang munfasil. Hamzah munfasil ini atau hamzah munfasilah, hamzah munfasilah, hamzah yang terpisah dari satu kata ini, apakah dia sebab atau bukan? Ada yang mengatakan, ya sebab. Dan kedudukannya sama dengan hamzah muttasil, hamzah yang bersambung. Sehingga disamakan dengan muttasil. Dan ini adalah pendapat dari misalnya madhab yang dianut oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Makanya kita baca selalu sama kan. Pendapat kedua mengatakan hamzah munfasilah ini bukan sebab.
makanya dia setara dengan mad tabi'i. Jadi ini kenapa bisa setara dengan mad tabi'i? Karena menganggap hamzah munfasilah bukan sebab. Yang ketiga, hamzah munfasilah berdiri sendiri. Hamzah munfasilah adalah sebab, akan tetapi tidak bisa disamakan dengan hamzah muttasilah. Hamzah yang berada pada kata yang berbeda itu sebab terjadinya mad far'i, akan tetapi tidak bisa disamakan dengan hamzah yang berada pada satu kata yang sama. Ini pendapat yang ketiga. Makanya dari sisi cara bacanya pun para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan selalu sama dengan muttasil, ada yang mengatakan selalu qasar, ada yang mengatakan di bawah muttasil tapi di atas qasar. Di bawah muttasil tapi di atas qasar, atau di atas qasar tapi di bawah muttasil. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir adalah mad badal. Kenapa mad badal kok paling akhir ya, selain lin tadi yang sudah dibahas? Karena para ulama berbeda pendapat. Apakah dia ini sebab terjadinya mad far'i atau bukan? Hamzah yang berada sebelum mad. Apakah dia merupakan sebab terjadinya mad far'i atau bukan? Dan jumhur, kebanyakan ulama kan menganggap dia bukan sebab. Makanya dibaca qasar. Kecuali dari jalur Al-Azraq, riwayat Imam Warsh, qiraatnya Imam Nafi'. Begitu. Allahu ta'ala a'lam. Demikian. Ini pembahasan maratib mad far'i. Walhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan ke kaidah aqwas sabain, apakah ada yang tanyakan? Maratib mad far'i dipersilakan apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan. Saya izin dulu sebentar ya. Kalau ada yang ditanya, kalau ingin langsung audio ditunggu dulu, tapi kalau ingin ditulis disilakan. Ada pertanyaan, Ustadz, maksud mad munfasil di antara tabi'i dan mutasil, apakah panjangnya 3 harokat? Tidak mesti 3 harokat, tergantung. Tergantung mutasilnya berapa yang diamalkan. Dalam riwayat Hafs misalnya, jalur thayyibah itu selain jalur thayyibah selain syatibiyah, supaya lebih jelas. Jalur thayyibah untuk syatibiyah itu kan 44 atau 55 ya. Muttasil, munfasil dulu biar enak. Munfasil, muttasil. Untuk syatibiyah 44 atau 55. Aturannya karena dia setara, dianggap setara, hukumnya dianggap setara. Tapi jalur yang lain ada yang munfasilnya 2. Berarti ini disetarakan dengan tabi'i. Nah, muttasilnya di jalur yang lain itu ada yang 4. Ya, ada yang 4. Ada yang 2 dan muttasilnya 6. Biar gampang ini aja. 2, muttasilnya 6. Ada lagi munfasilnya 3.
Munfasilnya 3, ada yang muttasilnya, muttasil cuma 1, 6. Yang munfasilnya 3, muttasil. Saya salah ngomong. Yang munfasilnya 3, muttasilnya hanya 1, 6. Ada yang munfasilnya 4. Nah, ini enggak langsung divonis setara dengan muttasil. Oke. Kalau 4-4 seperti di sini, seperti Syatibiyah, oke 4-4. Tapi ada munfasil 4, muttasilnya 6. Nah ini. Munfasilnya ini bukan 3. Dia lebih dari tabi'i. Lebih dari tabi'i. Lebih dari tabi'i. Kalau di sini, setara dengan muttasil. Kalau kita ambil jalur yang ini, berarti kita ambil jalur yang setara dengan muttasil. Tapi kalau kita ambil jalur yang lain, maka dia tidak setara. Muttasil lebih dari munfasil. Enggak mesti 4. Tergantung pilihan muttasilnya berapa. Demikian pula yang 5. Karena pilihan 5 itu, kalau Syatibiyah oke. Kalau Syatibiyah 5-5. Berarti setara dia kan. Tapi jalur yang lain 5-6. Maka berarti di sini lebih dari tabi'i. Apabila kita pilih jalur yang di atas, maka dia jalur yang menyetarakan dengan muttasil. Tapi kalau kita pilih jalur yang di bawah, maka ini jalur yang mengatakan bahwa muttasil lebih dari munfasil. Munfasilnya itu lebih dari mad tabi'i, tapi kurang dari mad muttasil. Di sini sama. Munfasilnya lebih dari mad tabi'i, tapi kurang dari mad muttasil. Di sini juga sama. Munfasilnya lebih dari mad tabi'i, tapi kurang dari mad muttasil. Jadi tidak mesti 3. Tidak mesti 3. Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Begitu. Kalau 6 ya enggak. Kemungkinannya ada 3. Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Karena kalau 2 berarti disetarakan dengan tabi'i terus. Kalau ada yang baca munfasil 6, pasti itu disetarakan dengan muttasil. Seperti dalam qiraatnya Imam Hamzah misalnya. Qiraatnya Imam Warsh. Ya, mereka ashabutul. Yang baca madnya itu rata-rata, bukan rata-rata ya, hampir setiap mad itu dipilihnya dengan pilihan yang panjang. Semuanya. Allahu a'lam bishawab. Demikian Ustaz. Ada yang tanyakan kembali, disilakan. Apabila tidak ada, kita maju ke bagian aqwa as-sababain. Ada 2 kaidah yang penting. Kenapa kita kemudian mempelajari maratib mad far'i? Karena ini ada 2 kaidah yang mesti diamalkan berkaitan dengan kaidah aqwas sababain. Kaidah pertama, ini sudah kita bahas sebetulnya secara teknis. Cuma ini landasan dasarnya gitu ya. Dalilnya lah dapat dikatakan begitu. Kaidah pertama adalah apabila dalam satu bacaan terdapat 2 jenis mad yang sebabnya sama, maka nah ini kaidah yang pertama, ini masih kaidah yang pertama. Apabila dalam satu bacaan terdapat 2 jenis mad yang sebabnya sama, maka aturannya apa? Aturannya adalah yang kuat tidak boleh dibaca kurang dari yang lemah. Berarti yang kuat harus lebih dari atau sama dengan yang lemah. Dan yang lemah harus kurang dari atau maksimal sama dengan yang kuat. Nggak boleh lebih dari yang kuat.
Yang kuat tidak boleh dibaca kurang dari yang lemah tidak boleh dibaca lebih dari yang kuat. Kasusnya seperti apa? Kasusnya seperti yang telah kita bahas dalam bab munfasil muttasil dan arid li sukun serta lin. Karena memang cuma itu contohnya. Maka ketika dalam satu bacaan ada munfasil dan muttasil sekaligus, konsekuensinya apa? Konsekuensinya munfasil tidak boleh dibaca lebih dari muttasil dan maksimal sama saja. Hanya memang ini tidak berlaku dalam riwayat Imam Hafs jalur Syatibiyah. Kenapa? Karena di dalam jalur Asy-Syatibiyah harus selalu setara. Kalau tidak 4, 4, 5, 5 seperti yang barusan dibahas. Tapi jalur yang lain ada pilihan. Kadang munfasilnya 2 atau 4. Muttasilnya misalnya 4 atau 6. Katakanlah seperti itu. Ya. Misalnya begini kasusnya. Pilihannya itu munfasilnya 2 atau 4, muttasilnya 4 atau 6. Misalnya di surah apa? Yang ada surah pendek tapi ada 2 mad ini. Surah pendek ada enggak? Sebentar. Kalau di surah panjang di awal Al-Baqarah ya, itu contoh paling enak kalau surah panjang. Karena di sana ada ulaik, ada bima unzil dan ulaik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Misalnya kita baca bima unzilnya itu 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma. Oh, kalau pilihannya begini kayaknya kurang. Karena kalau pilihan begini aman terus. Kita cari contoh yang bisa jadi ini mungkin secara praktek nggak ada di riwayat, tapi kita bayangkan saja misalnya ada. Misalnya dalam riwayat tersebut pilihan munfasilnya itu 2 atau 4 atau 5. Sedangkan pilihan muttasilnya 4 atau 5 atau 6. Nah, misalnya begitu pilihannya. Misalnya, jangan ditanya itu riwayat apa saja yang baca begitu. Enggak, ini misalnya saja. Untuk memahami logika kaidahnya saja. Misalnya kita baca walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Maka berarti kita pilih 5. Oke, munfasilnya 5. Maka ketika bertemu dengan ayat berikutnya, ulaika ala hudam mir rabbihim, ini pilihan yang tersisa hanya 5 atau 6. Kenapa nggak boleh pilih 4 di ulaik? Karena 4 kurang dari 5. Masa muttasil dibaca kurang dari munfasil ini nggak boleh. Kaidahnya apa tadi? Apabila ada 2 jenis mad bertemu dalam satu bacaan yang sama, maka yang kuat tidak boleh dibaca lebih pendek dari yang lemah. Dan yang lemah tidak boleh dibaca lebih panjang daripada yang kuat. Maka ulaika minimal 5 supaya sama. Atau ulaika. Jadi boleh 5, boleh 6. Tadi 5 ya. Ulaika.
atau 6. Ulaika. Seperti itu. Tidak boleh 4. Kenapa tidak boleh 4? Kan di sini pilihannya jelas 4, 5 atau 6 misalnya. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita sudah memilih munfasilnya 5. Ini contoh kasus penerapan kaidah yang pertama. Contoh kasus berikutnya adalah dalam kasus arid li sukun dan madlin, yang ini sudah secara praktek kemarin kita bahas. Kita hanya mengulang saja. Misalnya madlin dulu bertemu dengan mad arid li sukun. Seperti dalam kasus, okelah kita ambil lagi di surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raib. Dalam ini seluruh madhab ya, seluruh madhab qiraat pilihannya sama. Di sini 2, di sini 2 atau 4 atau 6. Sini juga sama, 2 atau 4 atau 6. Misalnya kita baca begini. Dzalikal kitabu la raib. 6. Maka fihi hudal lil muttaqin. Enggak bisa. Fihi hudal lil muttaqin. Juga belum bisa. Fihi hudal lil muttaqin. Baru boleh. Begitu. Ya. Kalau linnya 4, dzalikal kitabu la raib. Dalam keadaan seperti ini, maka arid li sukunnya boleh memilih. Fihi hudal lil muttaqin. Boleh. Boleh. Boleh juga hudal lil muttaqin. Boleh juga. Begitu. Demikian pula kalau linnya 2, maka jelas di sini aridnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Begitu. Ini hanya yang sebabnya sama ya, ingat. 2 jenis mad yang sebabnya sama. Yang sebabnya sama apa? Ya mad muttasil dan munfasil sama-sama hamzah. Kemudian lin dan arid li sukun sama-sama sukun arid. Begitu. Bagaimana kalau dibalik? Arid bertemu lin. Bawahnya aja. Arid bertemu lin. Misalnya kita baca. Nah, kalau arid bertemu lin misalnya dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya kita langsung baca Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ini nggak bisa. Jadi linnya nggak bisa 4. Apalagi 6. Kenapa? Karena lin tidak boleh lebih panjang dari arid. Arid harus lebih panjang atau sama dengan lin. Berarti ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, linnya hanya bisa 2. Li'ilafi Quraisy. Begitu. Kalau aridnya 4, Bismillahirrahmanirrahim, maka linnya boleh milih. Mau disamakan 4, Li'ilafi Quraisy, atau cukup 2 saja. Li'ilafi Quraisy. Begitu. Kalau aridnya 6, boleh milih linnya. Boleh 6 disetarakan, boleh 4, boleh 2. Yang penting nanti setelahnya konsisten. Begitu. Ini adalah kaidah yang pertama dari kaidah aqwas sababain. Kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama, apakah ada yang ditanyakan? Disilakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Ya Ustadz, Boleh silakan. Tadi maksudnya bacaan yang sama itu gimana Ustadz? Atau sekali duduk atau dalam satu ayat atau gimana Ustadz? Sekali duduk. Dalam sekali duduk. Oh iya. Jadi dalam satu bacaan yang sama, maksudnya adalah sekali duduk. Sekali duduk ya Ustadz ya.
Kalau kadar emasnya udah alhamdulillah paham untuk bisa membandingkan antara yang kuat dan yang lemah itu tadi. Cuman pas bacaan yang sama tadi maksudnya kurang tahu. Kalau udah sekali duduk udah paham Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Jadi sekali duduk ya. Iya, syukran Acuannya Ustaz. sekali duduk. Baik, bukan satu surah, bukan satu halaman, bukan satu tema, bukan. Tapi sekali duduk. Sekali duduk. Syukran Ustaz. Afwan. Jazakallah khair. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Kemudian kita beranjak ke kaidah yang kedua. Ini juga secara praktek sudah kita bahas, hanya secara landasan teorinya yang kita akan perdalam sedikit. Adapun kaidah yang kedua adalah sebagaimana disebutkan oleh Al-Asy'asamanudi dalam melanjutan aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadun fi salin fabadal. Nah, di situ beliau melanjutkan wa sababa maddin idza ma wujida fa inna aqwas sababainin farada. Wa sababa maddin idza ma wujida fa inna aqwas sababaini fa inna aqwas sababaini infarada. Fa inna aqwas sababaini infarada. Wa sababa maddin, dan dua sebab idza ma wujida, apabila terdapat pada satu mad yang sama. Wa sababa maddin idza ma wujida, dan dua sebab yang terdapat pada satu mad yang sama. Fa inna aqwas sababaini, maka sesungguhnya hanya sebab terkuat saja infaroda yang diamalkan sendirian. Jadi bagaimana kaidah yang nomor dua? Apabila dua sebab atau lebih berkumpul dalam satu mad yang sama. Nah, kalau ini madnya satu tapi sebabnya banyak dalam satu mad yang sama, maka amalkan yang kuat, maksudnya amalkan sebab yang kuat dan tinggalkan sebab yang lemah. Kalau kekuatannya sama bagaimana? Ya, kekuatannya sama jangan diomongin, amalin aja bareng-bareng ya, dan tinggalkan sebab yang lemah. Secara praktek sudah kita bahas. Contoh, misalnya adalah permasalahan misalnya yang sudah kita bahas sejak jauh-jauh hari, Allah al-an. Allah al-an adz-dzakarain. 3 kata. Di sini ada mad. Mana madnya? Alif. Karena setelah kemasukan hamzah istifham, hamzah wasalnya diubah menjadi mad menurut salah satu cara baca. Kita ngomongin yang diubah jadi mad, tidak membicarakan yang dibaca dengan tasil. Kalau baca dengan tasil mah nggak ada mad, nggak ada hubungan sama bab ini. Yang kita bicarakan adalah ketika dia dibaca mad. Maka apabila dilihat dari depan, kita lihat dari depan nih, berarti dia mad yang bertemu sebab apa? Kalau dari depan mad yang bertemu sebab apa nih? Mad yang bertemu sebab hamzah. Hamzah sebelum mad. Hamzah sebelum mad itu mad apa? Hamzah sebelum mad berarti mad badal. Kalau dilihat dari depan dia mad badal. Begitu. Tapi kalau dilihat dari belakang, huruf mad dengan bagian belakangnya,
Maka di sini ada huruf mad si alif bertemu dengan sukun asli atau tasydid. Berarti kalau dari belakang sukun asli. Sebabnya mad apa yang bertemu dengan sukun asli? Mad lazim. Nah, begitu. Berarti dalam satu mad, maksudnya si alif di sini, alif ini kan madnya cuma satu, alif doang. Tapi sebabnya ada dua, dilihat dari belakang. Apa dilihat dari depan beda. Apa kaidahnya tadi? Kaidahnya adalah wasababa maddin idza ma wujida fa inna aqwas sababainin farada. Tinggalkan yang lemah dan amalkan yang kuat. Mana yang lemahnya? Tadi sudah kita bahas. Aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadhun fisalin fabadal. Badal itu mad paling lemah sebelum madlin. Berarti bagaimana caranya? Badalnya ditinggalkan, lazimnya diamalkan. Maka dalam keadaan seperti ini, ketika dibaca mad hanya ada satu cara baca saja, mengikuti kadarnya mad lazim, bukan kadarnya mad badal. Jadi nggak bisa kita baca Allah, Allah, nggak bisa. Harus Allah. Kalau nggak mau panjang, ya pakai tashil, jangan pakai mad. Allah. Bukan Allah, ya jangan jadi ha. Allah, Begitu wallahu ta'ala. Ini kasus pertama. Kasus yang lain. Ria'an nas. Misal. Ria'an nas. Ria'an nas. Maka di sini kita lihat ada satu mad, di mana madnya yang kita bahas itu adalah di sini. Bukan di sini, bukan. Yang kita bahas di sini nih. Ada apa di sini? Ada alif. Kalau dilihat dari depan, badal. Hamzah di depan. Dilihat dari belakang, munfasil. Saya bertanya nih, munfasil sama badal lebih kuat mana? Asatidah sekalian, para asatidah, munfasil dengan badal lebih kuat mana? Munfasil. Munfasil. Ada jawaban yang lain? Kalau di kaidah tadi munfasil, Ustaz ya? Munfasil. Ada jawaban yang lain? Nggak ada jawaban yang lain. Semuanya sepakat munfasil? Baik, perhatikan kaidahnya. Jangan, itu bukan mutasil. Gimana? Ri'a, mutasil. Oh iya, mutasil, afan, mutasil ini. Mutasil. Munfasil ke sebelahnya ya. Afan Jidan. Betul. Sahih, saya yang keliru. Ini mutasil. Mumtaz, barakallahu fiik. Ini berarti mutasil. Betul, mutasil. Badal dengan mutasil. Maka berarti lebih kuat mana? Mutasil dengan badal? Mutasil lah jangan. Kalau sama badal. Mutasil. Dan mutasil ini termasuk yang konsisten. Tidak bisa naik, tidak bisa turun. Demikian pula badal. Maka berarti apabila kita menemukan kasus seperti ini. Misalnya nih. Ini saya misalnya membaca dengan jalur yang lain. Yang membaca pilihan mutasil. Misalnya nih. Ini misalnya saja ya. Misalnya. Pilihan mutasilnya itu 4. Pilihan badalnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Pilihan mutasilnya boleh 4, boleh 5. Misalnya begitu. Dalam keadaan seperti ini, kita baca berapa? Di sini, ria'nya.
4 aja kan. Tadi Gimana? mutasilnya dibaca kan. Badal. Dibaca berapa? Yang mutasinya dibaca 4 atau 5 ya. Nah, pilihannya pokoknya begini. Pilihan di riwayat ini mutasilnya itu 4 atau 5. Pilihan di riwayat ini misalnya badalnya 246. Maka saat baca Ri'a Anas dibaca berapa? 2 atau 4. 2 atau 4. Ada yang lain? 6. 6. Ada yang lain? Nggak ada. Pilihannya cuma 4 atau 5. Pilihannya hanya 4 atau 5. 2 nggak bisa. 6 nggak bisa. Kok bisa begitu? Karena muttasil lebih kuat daripada badal. Badal ini nggak dianggap sebetulnya. Badal ini nggak dianggap. Cuma kalau kebenaran kita pilih muttasil 4 dan badalnya 4, makanya diamalkan bersamaan. Bagaimana kalau kita sebelumnya pilih muttasil 4? Sebelumnya kita pilih badal 6. Ketika di sini diamalkan berapa? Ri'a Anas diamalkan berapa? Muttasilnya kita 4. ambil 4. Badalnya kita ambil 6. Maka ketika berkumpul tadi diamalkan berapa? Yang 4 aja kan. Diamalkan yang 4. Jadi jangan dilihat angkanya, tapi lihat mad mana yang paling kuat. Begitu ya? Mad mana yang paling kuat. Makanya kemungkinan cuma 4 atau 5. Kenapa? Karena selalu mengikuti muttasil. Badalnya tidak berpengaruh sama sekali. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Bagian berikutnya. Ini contoh kasus kedua. Contoh kasus ketiga. Ini yang munfasil dengan badal. Ja'u abahum. Ja'u abahum. Ja'u abahum. Yang kita bahas U-nya. Yang kita bahas U-nya. Ja'u abahum. Yang kita bahas U-nya di sini. Apabila kita melihat dari belakang, mad badal. Apabila kita melihat dari depan, mad munfasil. Pertanyaan yang sama dengan sebelumnya, munfasil dengan badal lebih kuat mana? Munfasil dengan badal. Munfasil. Ada yang pendapat lain? Tidak ada. Baik, kita kembali lagi. Perhatikan sini. Perhatikan sini. Mad munfasil itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan setara dengan muttasil, ada yang mengatakan berdiri sendiri, ada yang mengatakan setara dengan mad tabi'i. Apa hubungannya? Jadi begini. Kalau kita membaca munfasil itu 2 harokat, kita misalnya ngamalin istilahnya qasrul munfasil. Qasrul munfasil itu mengamalkan munfasil 2 harokat. Qasrul munfasil. Mengamalkan munfasil 2 harokat. Maka apabila kita mengamalkannya munfasil dengan qasr, berarti kita sedang menyamakan munfasil dengan Badal. mad tabi'i. Enggak ada munfasil dengan badal di sini. Setara dengan mad tabi'i. Artinya apa? Berarti dia levelnya di bawah badal. Nah, jadi ada dalam sebagian keadaan mad munfasil itu berada di bawah levelnya badal. Tapi kalau kita membaca munfasilnya sama dengan muttasil, maka kita sedang menyetarakan munfasil naik level ke levelnya muttasil.
Begitu. Berarti di atas badal. Demikian pula kalau berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri berarti dia di atas badal. Berdiri sendiri itu maksudnya di mana? Ya, di sini berdiri sendiri itu di atas badal. Tapi ada satu keadaan di mana munfasil kadang berada di bawah badal. Kapan? Saat munfasilnya dibaca 2 harakat. Saat munfasilnya dibaca 2 harakat. Maka misalnya lagi. Ini misalnya ada riwayat baca munfasilnya boleh milih misalnya 2 atau 3 atau 4. Misalnya ya. Badalnya 2 4 6. Baik. Ini pilihan awalnya. Kemudian kita mengamalkan. Saya pengen baca munfasilnya 2 Nanti kalau ketemu badal saya pengen baca 4 Oke. Pertanyaannya. Ketika berkumpul di wajah U di sini dibaca berapa? Ketika berkumpul? Ketika berkumpul dibaca berapa? 2 atau 4? Gimana? Ketika berkumpul dibaca 2 atau dibaca 4? Halo? Pada diam? 4 Ustaz. 4. Ada lagi? Jawaban yang lain? Apa alasan 4 Ustazah? Karena apa? Mutasilnya berada di bawah mad badal. Munfasilnya berada di bawah mad badal. Ahsan, bagus. Jadi yang diamalkan 4, bukan 2. Tapi kan tadi katanya munfasil di atas badal. Dalam keadaan seperti ini, munfasil sedang berada di bawah badal. Begitu. Baik, kita pilih pilihan yang lain. Munfasilnya kita pilih 3. Badalnya tetap pilih 4. Pertanyaan yang sama, ketika berkumpul diamalkan yang mana? 3 atau 4? 4. Kenapa 4 Ustazah Bararah? Karena munfasilnya dibaca lebih rendah dari badal. Oke, ada yang lain jawabannya? 3 Ustaz. Kenapa 3 Ustaz? Karena lebih kuat dari munfasil. Lebih kuat dari munfasil. Lebih kuat dari badal Ustaz. Lebih kuat dari badal. Berdiri sendiri. Karena ketika dia di atas 2 harokat, otomatis dia berdiri sendiri. Atau kalau enggak malah jadi mutasil. Intinya berada di atas badal. Berarti ketika berkumpul seperti ini dipilih 3. Perhatikan. Jangan ketipu dengan angka. Ya, jangan ketipu dengan angka. Sehingga kalau misalnya kita pilih munfasilnya 4. Munfasilnya kita pilih 4 nih. Badalnya kita pilih 6. Ketika berkumpul diamalkan berapa? 4 atau 6? 4 jangan. Yang lain? 4 atau 6? Masih bingung nggak? Ada yang masih kebingungan? Ini nggak jawab karena paham, nggak jawab atau nggak jawab karena bingung nih? Bingung Ustaz, mikir. Mikirnya gimana coba? Bagian mana yang belum dipahami? Kalau berdiri sendiri tadi Ustaz, berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu adalah ketika munfasil dibaca lebih dari 2 harokat. Tapi tidak sampai seperti muttasil. Itu berdiri sendiri. Pokoknya kalau dia dibaca lebih dari 2 harokat, di sini adanya udah berada di atas badal. Makanya tadi 3 menjadi lebih kuat dari 4. Kok bisa 3 lebih kuat dari 4? Karena ketika kita baca munfasil 3, itu munfasilnya udah berada di atas badal. Begitu.
Dia sudah berdiri sendiri di atas badal. Tapi ketika dibaca dua, maka munfasilnya sedang berada di bawah badal karena setara dengan tabi'i. Jadi mad munfasil setara dengan tabi'i hanya ketika dibaca dua saja. Begitu. Ada yang tanyakan kembali? Disilakan. Berarti kalau 4 munfasil, 6 badal, mana yang dipilih ketika berkumpul? Yang dipilih adalah 4. Kenapa 4? Karena badal mau kita baca 2, mau kita baca 4, mau kita baca 6, badal itu nggak naik, nggak turun levelnya, begitu. Yang naik turun itu di munfasilnya saja. Badal kita baca 2 tetap level yang ke berapa tadi? Level yang ke-6, level yang ke-5. Badal itu dibaca 2 harokat, level ke-5. Baca 4 harokat, level ke-5. Baca 6 harokat, level 5. Munfasil nggak begitu. Munfasil kalau dibaca 2 harokat itu di levelnya tabi'i, di bawah badal. Tapi kalau dibaca lebih dari 2 harokat, mau 3, 4 atau 5, maka dia di level di sini. Kalau dia dibaca setara dengan mutasil, makin naik lagi, adanya di sini. Begitu. Ada yang tanyakan kembali, disilakan. Jadi intinya munfasil harus tetap di atas badal, Ustaz, gitu ya? Enggak begitu konsepnya. Tergantung Begitu. kita pilih harokat munfasilnya berapa. Begini. Kalau kita mengamalkan munfasilnya 2 harokat, maka kita sedang meletakkan munfasil di bawah badal. Begitu, Ustaz. Gitu, Ustaz. Kenapa? Karena kita sedang menyetarakan munfasil dengan mad tabi'i. Kenapa disebut menyetarakan munfasil dengan mad tabi'i? Karena dalam keadaan kita baca 2 harokat, kita sedang mengambil madhab para ulama yang menganggap hamzah munfasilah, hamzah yang berada pada kata berbeda, itu bukan sebab. Begitu. Jadi seakan-akan dia mad asli aja, mad tabi'i. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Masih bingung bagian mananya? Mungkin bingungnya karena di riwayat kita nggak diamalkan. Ya, kalau di riwayat kita nggak diamalkan. Di riwayat kita badalnya selalu 2. Cuma kenapa saya ambil contoh ini? Padahal kan di riwayat kita nggak ada. Saya ingin memang sengaja menguji logika pemahaman terhadap kaidah begitu. Kalau secara pengamalan, insya Allah nggak. Kalau pusing setelah, yang penting diamalinnya kayak gimana ya? Kalau diamalinnya kayak gimana, di dalam riwayat kita pasti ikutnya munfasil terus. Kenapa? Karena badalnya selalu 2. Gitu. Kalau versi gampangnya begitu ya. Kalau versi gampangnya. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan kembali, disilakan. Iya, Ustaz, tadinya mah bingung mau cara mengamalkannya gitu, Ya. caranya gimana. Karena Mikir badal kita nggak ada 246. Badal kita selalu 2. Jadi nggak usah bingung. Kenapa kemudian saya kasih contoh ini? Untuk menguji pemahaman terhadap kaidah yang diterapkan. Begitu ya. Baik. Kemudian yang pekan kemarin telah kita bahas, berkumpulnya muttasil dengan arid disukun. Nah, ini mudah-mudahan logikanya jadi makin dapat ketika kita ingin mengamalkan as-sama misalnya. As-sama dilihat dari hurufnya hamzah, berarti muttasil. Tapi ketika dibaca waqaf ada sukun arid, berarti dia arid li sukun. Pertanyaan saya, yang diamalkan mana? Muttasil atau arid li sukun? Muttasil. Muttasil. Ada yang lain? mutasil. Muttasil. Perhatikan. Arid li sukun, para ulama berbeda ketiga pendapat. Pertama,
Ada madhab yang mengatakan arid li sukun itu sama dengan mad lazim. Kapan arid li sukun sama dengan mad lazim? Saat kita baca isba'. Kalau kita baca isba', kita sedang menyetarakan mad arid li sukun dengan mad lazim. Jadi kalau kita baca arid li sukunnya 6 harokat, itu kita sedang menyetarakan mad arid li sukun dengan mad lazim. Berarti mad arid li sukunnya di level sini. Begitu. Mad arid li sukun sedang berada di level situ. Kalau demikian, dalam keadaan mad arid li sukun dibaca 6 harokat, dengan mad mutasil lebih tinggi mana levelnya? Mad arid Mad disukun. arid. Mad Disukun. arid. Jadi nggak bisa langsung mad mutasil diamalkan, nggak bisa. Lihat mad aridnya dibaca berapa. Begitu ya. Kenapa dianggap setara dengan mad lazim? Karena kita sedang mengamalkan madhab yang menyamakan sukun arid dengan sukun lazim. Sebaliknya, kalau kita baca arid li sukunnya qasar 2 harakat, maka kita sedang menurunkan arid li sukun ke levelnya mad tabi'i. Begitu. Maka kalau ini kita langsung saja praktekkan di riwayat kita ya. Mana tadi contohnya? Baik, kita langsung praktekkan riwayat kita. Riwayat kita muttasilnya yang kita sekarang sedang pelajari 4 atau 5. Arid li sukun para ulama semua sepakat boleh 2, 4 atau 6 sesuai dengan pilihan madhab masing-masing. Maka saat wakaf berapa diamalkannya? Jawabannya tergantung. Misal kita ambil muttasilnya 4. Aridnya kita pengen ngamalin 2. Ketika berkumpul as-sama dibaca berapa? 4. Dibaca 4. Oke. Kalau muttasilnya pilih 4, arid li sukunnya dipilih 6. Ketika berkumpul diamalkan yang mana? 6. Diamalkan yang arid, yang 6 karena aridnya sama dengan lazim. Ahsan. Kalau muttasilnya 5, kemudian aridnya 4, diamalkan yang mana? Muttasil 5, aridnya 6. Aridnya 5, aridnya 4. Kok 5 sih? Muttasilnya 5, aridnya 4. Diamalkan yang mana? 5 atau 4? Yang 5 jangan. 5. Kalau muttasilnya 6, muttasil nggak ada 6 di kita. Kalau muttasilnya 5, aridnya 6, diamalkan yang mana? Yang 6. Diamalkan yang 6. Begitu. Jadi hanya ada 3 pilihan, 4, 5 atau 6. Hanya ada 3 pilihan, 4, 5 atau 6. Tapi nggak bisa bebas milih 4, 5, 6. Tergantung pilihan muttasil dan arid li sukunnya. Makanya saya sering mengatakan dalam satu kali bacaan pilihan itu harus konsisten. Coba bayangkan kalau misalnya nggak konsisten, aridnya kadang 2, kadang 4, kadang 6, muttasilnya kadang 4, kadang 5. Dalam sekali baca, giliran wakaf di Amis sama jadi pilih berapa? Bingung kan? Begitu. Jadi salah satu alasan kenapa kita mesti konsisten dalam menentukan kadar setiap mad. Maka ini salah satu alasannya. Agar apa? Agar kita bisa mengamalkan kaidah aqwas sababain. Iya kan? Kalau aridnya kadang 2, kadang 4, kadang 6, mutasilnya kadang 4, kadang 5. Pas wakaf Amis sama mutasilnya tadi 4 atau 5. Aridnya 2, 4, 6. Terus gimana kalau wakaf? Bingung sendiri dia. Begitu kan? Ya. Sulit untuk menentukan. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Seperti itu. Ini mungkin poin ini yang paling krusial ya dalam bab ini karena ada dalam riwayat kita. Allahu a'lam bishawab. Kemudian bagian berikutnya. Contoh kasus ini apakah ada yang tanyakan? Kasus amis sama atau as sama atau yang lain? Muttasil bertemu dengan arid. Apakah ada yang tanyakan? Cukup jelas. Ustadz, kalau di lafadz Allah itu tadi yang dilihat dari depan, dilihat dari belakang tadi Ustadz. Kenapa? Lafadz Allah yang pertama Masalahnya tadi. di mana masalahnya?
Istilahnya misalkan kalau dari depan kan Badal. badal, Ah. dilihat dari hamzah, setelahnya mat, terus yang itu tadi yang mat, terus bertemu sebab sukun, itu mat maksudnya alif atau hamzah di situ di lafadz Allah, Ustaz? Huruf mad itu hamzah atau alif? Alif. Alif berarti. Maka yang bertemu sukun alif atau yang bertemu sukun di sini alif atau hamzah? Alif. Alif. Kalau ada mad bertemu sukun, maka hukumnya menjadi apa? Mad lazim. Mad lazim. Begitu. Masalahnya di mana? Oh, berarti di lafadz Allah itu bukan hamzah wasal, Ustaz ya? Kan kita sudah tadi sampaikan. Yang sedang kita bicarakan adalah saat kita telah mengubah hamzah wasal menjadi mad. Betul, kalau aslinya secara lafaz hamzah wasal, ya, di sini adalah hamzah wasal, ini aslinya. Tapi ketika si hamzah istifham muncul, maka hamzah wasal ini istilahnya makan buah si malakama dia. Maju kena, mundur kena. Maksudnya bagaimana? Saya ingatkan kembali. Kalau misalnya, misal nih, kaidah asli dari hamzah wasal itu kalau di tengah kata dibaca atau enggak? Tidak. Tidak dibaca. Kalau misalnya hamzah wasal ini enggak dibaca, cara baca ini bagaimana? Gimana cara bacanya? Allahu. Lalu apa bedanya? Perhatikan ya. Ini asli. Ini udah ditambah hamzah. Bedanya apa? Ada bedanya nggak? Cara bacanya ada bedanya nggak? Bacaan sama. Sama. Padahal kita ingin makna yang berbeda. Yang satu pernyataan. Kalau yang kedua setelah masuknya hamzah, ini pengen nanya pertanyaan. Tapi gara-gara dia yang berada setelah hamzah wasal, nggak dibaca dong. Akhirnya sama. Allah. Yang kedua, Allah lah. Gimana? Jadi sama dong. Begitu kan? Ini kalau hamzah wasalnya mengikuti kaidah asli. Kalau misalnya hamzah wasalnya dibaca sempurna, Allah. Kalau begitu supaya jelas ini bermaksud pertanyaan, hamzahnya dibaca jelas aja. Allah. Maka hamzah wasal sedang melanggar kaidahnya sendiri. Makan buah si malakama kan? Kalau dibaca melanggar kaidah, mengamalkan kaidah malah nggak ada manfaatnya, nggak ada perubahan makna. Solusinya apa? Takhallus. Ada solusi. Apa solusinya? Yang pertama berubah jadi mad. Yang kedua tashil. Yang kita bicarakan yang ketika berubah jadi mad. Kenapa? Karena tashil bukan mad. Kan kita sedang membahas mad. Nah, ketika si hamzah wasalnya ini telah diubah menjadi mad, pada saat itulah kita bedah. Oh, madnya mad apa? Begitu kan? Sekarang hamzah wasalnya sudah berubah jadi mad. Kenapa mad? Hamzah wasal kenapa ini berubah jadi mad? Karena saya makan buah si malakama kalau tetap jadi hamzah wasal. Oleh karena itu saya berubah aja jadi mad. Begitu. Oke. Hamzah wasal sudah berubah jadi mad. Maka kemudian setelah itu kita jadikan mad apa? Madnya mad apa? Mad asli kah? Mad far'i kah? Ternyata sebelum madnya ada hamzah. Mad yang berada setelah hamzah namanya mad badal. Oh, berarti dia madnya mad badal. Bentar dulu. Kenapa? Itu di depan saya ada sukun. Oh, berarti mad lazim dong. Berarti ada dua sebab di sini. Kapan ada dua sebab ini terjadi? Ketika si hamzah wasalnya telah berubah jadi mad. Kita tidak membicarakan keadaan asalnya. Yang kita bicarakan setelah berubah menjadi madnya. Begitu. Nah, Ustaz. Jelas ya, insya Allah? Insya Allah paham, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita masuk ke contoh kasus lagi kalau begitu. Muttasil dengan badal.
muttasil dengan badal. Contohnya misalnya khosiin. 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 Kalau dilihat dari depan, badal. Dilihat dari belakang, ketika waqaf, arid lisuk. Cuma kalau kita badalnya selalu dua ya. Kita kan badalnya selalu dua. Ya sudah, selalu dimenangkan arid. Gampang. Cuma kalau nanti kita mengamalkan riwayat lain yang badalnya itu boleh 246 dan aridnya pun boleh 246, nah ini harus jeli dan teliti. Begitu. Kenapa? Arid 246 itu berpengaruh pada level, sedangkan badal seperti yang tadi kami sampaikan, badal itu mau dibaca 2, mau dibaca 4, mau dibaca 6, levelnya nggak berubah. Sehingga misalnya saya pengen ngamalin aridnya 4. Aridnya 4. Badalnya 6. Nah, pertanyaan nih, ketika berkumpul di sini, 4 atau 6 yang diamalkan? Gimana? 4 atau 6 yang diamalkan? 4. Yang diamalkan adalah 4, bukan 6. Kenapa? Karena arid dalam keadaan seperti itu di atas badal. Kalau misalnya kita amalkan aridnya 2, badalnya 4. Arid itu badalnya 4. Pilih mana? Ketika berkumpul 2 atau 4? Ayo, 2 atau 4 saat berkumpul? Halo? Gimana? Aridnya 2, badalnya 4. Diamalkan 4. Kenapa 4, Ustaz? Aridnya 2, Badalnya 4. badalnya 4. Diamalkan? Yang 4, Kenapa 4? karena aridnya turun ke derajat mat tobi'i. Ahsan, mumtaz, barakallahu fikum. Jangan ragu kalau saya bertanya, kenapa 4? Itu jangan ragu ya. Itu pertanyaan jebakan itu. Ahsan, barakallahu fik. Bagus. Jadi enggak dilihat angka kan ya? Bukan angkanya yang berpengaruh, tapi levelingnya. Inilah maksud dari kaidah aqwas sababain. Contoh terakhir, ri'a kalau wakaf. Ri'a saat wakaf. Ada berapa jenis mad di sini kalau wakaf? Coba. Belakangnya badal. Badal ya. Di sini ri'a hamzah berarti muttasil. Kalau wakaf jadi sukun arid, maka berarti arid li sukun. Wah, ada 3 berarti. Pertanyaan mana yang diamalkan? Atau bagaimana? Solusinya gimana nih kalau ada 3 gini? Ada yang tahu? Bagaimana menyelesaikan masalah ada 3 mad, ada 3 sebab pada satu mad yang sama? Amalkan yang kuat, Ustaz. Yang kuatnya yang mana? Kan bingung kalau ada 3. Jadi begini, solusinya begini, coret badalnya. Wah, kenapa dicoret? Karena badal itu lemah. Karena badal itu lemah. Coret badalnya. Sisakan arid li sukun dan muttasil. Nah, kalau sudah muttasil dan arid li sukun, maka sama dengan sebelumnya. Begitu. Jadi coret dulu yang paling lemah. Coret dulu yang paling lemah. Solusinya begitu. Coret dulu yang paling lemah, tersisa apa? Muttasil dengan arid. Gimana caranya muttasil dengan arid? Sudah dibahas tadi. Ikuti saja tata cara tadi. Begitu, wallahu ta'ala a'lam. Demikian. Mudah-mudahan bisa menguatkan sisi teori dalam bab mad. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai jazariyah level yang kedua mulai pekan depan sampai pertemuan ke-20, berarti kita praktek. Sama seperti jazariyah level 1. Begitu. Dengan ingin bertanya nih. Tafadhal, Ustaz.
Ini materi-materi yang ini ada di buku Syarah Jazari yang Ada baru? semua, ada semua. Oh, ada semua ya. Iya. Saya mau nunggu cetakan berikutnya. Cetakan apa? Yang berikutnya biar masuk Oh, nggak tahu. revisi. Cetakan berikutnya kapan saya nggak tahu. Soalnya di sini di gudang masih numpuk. Ya, Oh gitu. iya. Jadi kalau misalnya nunggu cetakan berikutnya, nanti cetakan kedua dicetak. Kalau misalnya memastikan tidak ada revisi, nunggu saya meninggal, Sat. Jadi kalau memastikan tidak ada revisi, nunggu saya meninggal. Serius. Selama saya hidup akan selalu ada yang direvisi. Iya. Karena karena kita jangan jumud ya. Jumud itu beku, diem aja. Karena saya pun masih belajar, pasti saya yakin 5-10 tahun ke depan bisa jadi akan ada perubahan lagi. Begitu. Atau penambahan. Karena kadang ada data-data baru yang belum ditemukan sekarang, tapi bisa jadi 5 tahun ke depan nanti ada data baru yang ditemukan. Begitu. Kan banyak kitab-kitab itu yang belum ditahqiq. Jadi di perpustakaan Turki, di perpustakaan Mesir, itu banyak kitab-kitab yang masih berupa manuskrip. Masih berupa manuskrip itu masih berupa tulisan tangan yang mungkin sekitar 3-4 abad yang lalu gitu. Tulisan tangan, dan itu belum ditik ulang. Bisa jadi itu data-data penting. Tapi sekarang lambat laun sudah mulai banyak orang yang mentahqiq kitab-kitab tersebut dan menyajikan data yang lebih terang bagi kita sekalian. Jadi saya yakin selama ilmu berkembang, selama itu pula akan terus ada perubahan dari sisi teori. Yang namanya diroyah begitu memang berkembang. Beda sama riwayah. Kalau riwayah mah nggak akan berubah ya. Diroyah itu pasti berkembang. Begitu wallahu ta'ala a'lam. Kalau Ada tanyakan kembali, cetakan 19 itu belum ada Ustaz ya. Cetakan apa? Syarah Jazariyah di cetakan 2019 itu. Cetakan 2019. Syarah saya Kayak Jazariyah itu nggak ada cetakan 2019. Syarah itu. Itu bukan Jazariyah, bukan syarah itu, yang terjemah tafsiriyah. iya. Itu terjemah tafsiriyah kan yang terjemah matan saja. Kalau yang ada yang ini. Kalau yang syarah itu baru 2024 kemarin, akhir 2024 terbit. Nih. Ini yang syarah. Akhir 2024, segini tebalnya. Begitu. Ini yang syarah. Syarah Jazari yang terbit ini. berapa itu harganya Ustaz? Ini kalau harga resmi itu 2,5, tapi nggak tahu ya, ada diskon atau enggak. Nanti kalau mau pesan bisa hubungi Mukristor. Saya kirim ininya, saya kirim. Kalau nggak salah sering diulang kirim juga di itunya, iklannya itu. Saya bisa lewat situsnya ada Mukristor atau bisa lewat adminnya langsung. Admin saya kirim nomor admin aja. Ustaz Ayub aja. Ustaz Ayub nggak nyambung ntar. Bukan Ustaz Ayub yang ngurusnya. Yang ngurusnya Mukristor. Sebentar ya. Saya kirimkan nomor Mukristor aja langsung. Kalau nggak salah di online tajwid sudah beberapa kali dikirim juga iklannya. Ntar saya kirimkan iklannya aja ya. Nah ini dia. Itu di situ ada nomornya. Silakan. Jadi untuk syarah Jazariyah yang terbit baru satu ini aja. Ini terbitan pertama. Akhir 2024. Bukan akhir terbitnya sih selesai ditulisnya itu akhir 2024. Baru terbitnya itu proses cetak segala macam kan sekitar 3-4 bulan ya. Dan lainnya baru-baru ini gitu. Jadi awal 2025 atau sekitar bulan Mei ya, baru benar-benar rampung dari percetakan itu sekitar Mei lah. Begitu. Nah itu udah ada ya. Mukristor itu nomornya udah ada. Saya tik ulang 0819 1819 970 atau ke situsnya langsung mukristor.com. mukristor.com. Begitu.
Kalau yang terjemah tafsiriyah itu hanya terjemahan saja. Terjemahan dari matan. Nggak akan ada penjelasan dari situ. Karena memang fokusnya hanya penerjemahan terhadap matan. Begitu wallahu ta'ala a'lam. Silakan ada yang tanyakan kembali, kalau tidak ada berarti kita akhiri sampai di sini. Walhamdulillahirabbil. Nanti pekan depan praktek gitu Ustaz. Ya, langsung praktek sama seperti level yang pertama. Sampai pertemuan ke-20 kita praktek, jadi disiapkan silakan. Berarti diamalkan tentang kadar emat, kelemahan dan kuatnya tadi Ustaz, yang barusan dibahas. Enggak, langsung baca ayat aja. Oh iya. Nanti ada contoh ayat pendek, silakan dibaca itu. Ya, baik Ustaz. Enggak praktek langsung teknis seperti ini, enggak. Jadi ya kecuali kalau misalnya ada kasus tertentu, misalnya kalimatnya amis sama misalnya begitu ya. Ya saya tanya mau ngamalin yang mana dan apa alasannya begitu. Biasanya begitu. Baik Ustaz. Baik ya. Khair. Baik. Ada lagi tanyakan? Cukup ya. Dan jangan lupa ketika kita praktek di Jazari level kedua, jangan lupakan materi-materi Jazari level 1. Dari makhraj, sifat, tafhim, tarkik. Jangan lupa. Jangan sampai kemudian karena kita di level 2 fokus di hukum, pas praktek itu fokus prakteknya di hukumnya saja. Sifatnya terlupa. Nah, ini jangan sampai seperti itu ya. Rakhawah, syiddah teramalkan juga. Jadi silakan dilatih mengamalkan setiap huruf hijaiyah berdasarkan makhraj, sifat dan juga hukum-hukum tajwid yang berlaku padanya. فنكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين اللهم صل أفضل الصلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin.